Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang ketika terhina, kadang-kadang emosi yang muncul, dihina. Ketika orang Jerman yang sangat benci kepada orang Yahudi, sehingga terjadi pembantaian hampir 5 juta orang Yahudi dibunuh dan diusir, dibakar dan seterusnya. Jadi waktu itu ada seorang seniman, si Haydn namanya ya, di Jerman. Tapi sialnya seniman besar ini orang Yahudi, sangat terkenal tapi orang Yahudi. Saya sangat dibenci oleh orang Jerman. Pada suatu hari di restoran, dia makan di situ, dan orang melihat dia, ada seorang bapak-bapak datang kan, berceritalah dia. Ada memang sebuah pulau di lautan. Dan ketika saya memasuki pulau itu, semua yang hebat ada di sana, yang cantik ada di sana, yang kaya di sana, kecuali tidak ada di situ, dan untunglah tidak ada di situ orang Yahudi dan keledai. Itulah yang tidak ada. Keledai adalah binatang yang paling bodoh kan. Tidak ada di situ orang Yahudi dan keledai. Semua bertubuh melihat dia. Memang. Akhirnya berdirilah si Haydn ini. Benar yang kamu katakan. Tapi sekiranya kita pergi ke situ, maka akan ada di situ orang Yahudi dan kau keledainya. Katanya, wah, saling membalas. Kau yang paling bodoh. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi. Ada rupanya seorang anak menangis datang ke orang tuanya, ke mamanya. Rupanya mamanya ini Katolik juga. Mama, aku dihina, aku tak mau lagi hidup. Lebih aku bunuh diri, aku dihina oleh orang dan dilecehkan oleh orang itu. Jangan nak, kita harus mengampuni. Kata Yesus apa? Enggak mau aku. Apa rupanya dibilang hinaannya? Katanya, kau anak kurang ajar, mamamu pun kurang ajar. Hah? Aku kurang ajar. Di situ juga, apalagi dibilang, bapak pun katanya kurang ajar. Luar biasa bapakmu itu, mamamu itu. Wah, siapa yang bilang itu? Lupa mereka mengampuni. Dan akhirnya mereka di sana orangnya, pergilah mereka dan gawangnya pun ikut membawa pentungan untuk melawan dan ini siapa? Inilah orangnya. Berupanya orang gila. Akhirnya pulang lagi mereka ke rumah. Kan kau pun orang gilanya, ya kan? Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang dihina itu sangat sulit untuk diterima. Menghina ya, dihina. Tapi kita lihatlah pada hari ini, luar biasa sebenarnya hinaan kepada ibu ini ya. Ada dia ini wanita Kanaan. Kalau kita tadi mendengarkan dari bacaan pertama, itu yang direbut oleh orang Yahudi. Disuruh mata-mata melihat Kanaan dan akhirnya mereka taklukkan. Jadi orang Kanaan itu memang bukan orang Israel. Dan itulah rupanya seorang wanita Kanaan dari daerah itu datang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Lengkap dibuat anak Daud. Berarti dia mengakui itu sebagai Mesias. Tapi heran, ya, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus sama sekali tidak menjawab, dilecehkanlah. Sudah berteriak-teriak sampai murid-murid pun datang kepada Yesus. Suruh wanita itu pergi. Udah ribut kali, malu kali kita. Orang Kanaan lagi. Dan Yesus mengatakan kepadanya ya, aku hanya diutus kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Itu dijelaskannya, kalian Kanaan, orang Israel, dihina. Kemudian wanita itu datang lagi, mungkin dengan putus asa, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus lebih menjawab lagi, lebih hina lagi ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dianggaplah wanita itu anjing. Udah terhina sekali ya. Dan wanita itu rupanya mengatakan dia tidak merasa terhina,
mungkin karena kepentingan anaknya supaya sembuh. Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat kehinaan ini sudah luar biasa. Bapak dan ibu yang Katolik tadi yang ampunilah katanya, tapi kita bilang bahwa anak mamamu kurang ajar dan seterusnya, mereka langsung hantam. Untunglah orang gila itu. Dan pada hari ini rupanya si ibu ini dan mungkin kita juga, marilah kita buat justru hinaan kepada kita, direndahkan diri kita atau dilecehkan diri kita atau kelompok kita atau agama kita atau apapun itu, buatlah itu jadi motivasi yang positif. Ketika mungkin di kantor kita dilecehkan atau di pekerjaan kita dianggap rendah, buat itu menjadi motivasi, bukan menjadi akhirnya kita tertekan dan akhirnya mau mengamuk. Motivasi dalam positif. Itulah yang terjadi dengan ibu ini. Apapun dikatakan, saya melihat bahwa anak saya harus sembuh dan orang inilah satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan. Dihina, disepak atau apapun dibilang, motivasi saya ini. Dan itulah yang terjadi rupanya. Persoalan iman itu juga kadang-kadang kita seperti dilecehkan ketika kita memohon kepada Tuhan. Tidak diperdulikan, tidak dikabulkan atau diacuhkan saja. Tapi rupanya kalau kita bertekun terus dihina atau di apapun itu disepelekan, akhirnya seperti yang terjadi. Bersabdalah Yesus kepada ibu itu, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan kepada kita pun ketika kita membuat motivasi rohani atau apapun itu, ketika kita direndahkan atau dihina atau memang kita merasa masih belum sanggup atau apapun, buatlah itu menjadi motivasi yang baik dan akhirnya Yesus akan mengatakan, "Hai, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Amin.